10 ayat 1 sampai 10. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Setelah terdengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu, Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu, Yosua merebut Maskeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos
dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis. Tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kedesi Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal yang dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layuklah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkannya kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkanya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.
Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Jangan putus asa, jangan berhenti berharap, nanggung dikit lagi. Ya, bertahan sampai selesai. Ya, Pak, habis dong, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai ke dasar, saudara ya. Begitu sudah di dasar, kamu punya pijakan. Ternyata kamu menemukan dasarnya siapa, saudara? Tuhan Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Yang kamu injak nggak bakal ambles itu. Ya, tapi kalau pijakanmu adalah uang, pijakanmu adalah mertua, pijakanmu adalah abangmu, pijakanmu adalah apalagi tetanggamu, saudara, dipijak, ya, ambles. Tapi kalau kamu sampai ke dasar hidupmu, ya, ini hidupmu adalah ini adalah masa-masa terberat dalam hidupku, direndahkan sampai ke dasar. Jangan nangis. Loh, itu malah bagus. Karena kamu memang harus menemukan dasar supaya kamu bisa berpijak, lalu kamu ya bertolak dengan pijakanmu itu ke atas, naik ke atas. Gitu, saudara. Dan pijakanmu itu harus batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kamu belum sampai ke dasar, cari sampai dasarnya. Malah cari, saudara. Tunggu, kapan sampai dasarnya? Tunggu terus, saudara. Aduh, makin berat. Aduh. Makin ke bawah kan tekanannya makin berat tuh airnya itu ya. Kalau kamu lagi tenggelam kan, Tuhan, aku tenggelam kayak Yunus, ya kan? Sampai di perut ikan. Kalau orang di perut ikan mati apa hidup? Ini guru-guru sekolah minggu, dia jadi pendetanya, hidup. Lo on, saudara. Orang di perut ikan kok hidup? Gundulmu peang, ya kan? Orang di perut ikannya mati. Emang Pinocchio. Ini pendeta-pendeta terobsesi dengan Pinocchio sih ya. Di perut ikan malah bisa apa? Bisa bakar-bakaran ikan, grillen ikan. Ini kadang-kadang pendeta-pendeta fantasinya kemana-mana. Masa di perut ikan grillen ya Pinocchio ya? Sama Gepetto ya. Grillen itu ya, grillen ikan di perutnya ikan. Makan ikan di perut ikan, asoy, lagi camper, lagi kemah. On ini, saudara. Di perut ikannya mati. Artinya, ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Itu dong, ya. Iya, begitu kamu kakinya lihat, aku udah sampai pijakan belum? Masih ambles lagi. Cari lagi, saudara. Sampai pijakan itu kamu sampai. Itulah Yesus. Ya, bukan tetanggamu, bukan abangmu, bukan mertuamu, bukan ibu bapakmu. Pijakanmu itu Yesus.
Dia adalah batu karang keselamatan kita, saudara ya. Batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Dia adalah fondasi dari seluruh hidupmu. Kalau kamu belum nyampe batu karang, hidupmu rapuh, saudara. Harus sampai batu karang kamu injak. Ya, kamu yang lagi dalam pergumulan, harus sampai batu karang yang teguh. Ya. Kalau belum nanti kamu ngulangin lagi, ambles lagi, capek, saudara. Sekarang itu saatnya cari batu karang yang teguh. Ya, kamu berpinjak dan kamu berdiri di atas batu karang itu. Ya, sebab dia adalah batu karang kita. Nah, saudara, minta mujizat Pak Ogam. Mujizat gampang. Mujizat itu gampang, saudara ya. Tiap hari ada mujizat. Mujizat itu gampang. Kemarin, iya di YouTube itu ya, di TikTok kemarin ya. Kalau memang Yesus ada, sini, suruh kesini, suruh kasih lihat saya. Ya, biar saya lihat Yesus kayak apa. Jangan tulisan, tapi saya lihat, saya. Suruh kesini Yesusnya. Kita bilang, emang Yesus jai langkung. Allah kamu jai langkung. Jai langkung datang. Ya, datang tadi undang pergi, kita pamitan. Ya kan? Kamu jangan samakan Yesusku dengan jai langkungmu, dengan Allah yang jai langkung itu, saudara. Dipanggil-panggil, dituai gemboran sehari 5 kali. Sini, pagi siang malam 5 kali dia suruh kesini gak datang. Saking gak datang ngamuk, tetangganya dibakar gerejanya, saudara. Dia manggil Tuhan gak datang, ngamuk. Kamu juga gak boleh manggil Tuhan. Soalnya aku manggil Tuhan, Tuhannya gak datang. Kayak Kain sama Habil kan. Karena persembahannya nggak diterima, dia pukul Habil, pokoknya kamu juga nggak boleh. Ya kan? Ini sama nih kan. Weh sini weh, nggak datang saudara. Ada orang lagi ya puji Tuhan, ada hadirat Allah, gerejanya dibakar. Kalau Tuhan datang sama Tuhanku, datang sama aku, Tuhanmu juga nggak boleh datang sama kamu. Ya, kamu nyamain Tuhan sama jai langkung, bisa kamu datang perintah siapa naik dewe, saudara ya. Mujizat itu gampang. Contohnya murid-murid itu ya. Sebentar ini baterainya yang. Contohnya murid-murid ya. Guru-guru kita binasa ya, diajari kan. Kalau lagi menghadapi topan badai, jangan teriak-teriak minta badainya diredain. Diomelin kamu sama Tuhan Yesus nanti. Udah diajarin ya. Kenapa? Loh, Tuhan Yesus akan redakan badai. Tapi setelah itu kamu kan diomelin. Gimana imanmu? Dasar gundul peang. Hidup saya bertahun-tahun imannya nggak numbuh-numbuh. Soalnya iman kamu itu bukan biji sesawi, ya. Tapi imanmu itu adalah batu kerikil apa-apa gitu ya. Karena imanmu bukan biji sesawi. Harus tumbuh. Dan seringkali kita panik ketika masa pencobaan datang. Benar nggak? Tenang, saudara. Satu, Anda harus sadar, pencobaan itu datangnya karena kamu sendiri. 90% pencobaan datang karena kamu sendiri, yang 10% orang lain yang bikin. Ya, tapi 90% itu gara-gara kamu. Ya. Jadi karena hanya 10% gara-gara orang lain, sebenarnya itu ya kamu nggak usah nyala-nyalain. Karena belum tentu yang 10% itu juga terjadi juga. Seringkali justru orang lain bikin sama kamu karena kamu juga yang pertama kali mewete sudah mulai dulu. Jadi kalau sudah mengalami pencobaannya, diam, diikutin, dinikmati. Berat Pak? Iya memang, kalau udah berat bukan pencobaan. Ya kan, asik Pak. Kalau asik itu namanya kamu lagi di Alexis tuh asik tuh. Kali jodoh asik. Ya kan, kalau kamu lagi pencobaannya berat. Ya, sampai impoten bahkan ya. Enggak, sampai impoten kamu laki-laki itu kan. Kamu mengalami pencobaan yang luar biasa. Nah, depresinya tuh sampai, saya sih belum sampai ngalamin begitu ya. Tapi ada ya sahabat saya itu ya. Cerita itu ya. Kasihan ya. Sampai koslet ya, dan sampai kena penyakit segala macam. Kalau pada pencoba datang, stresnya
paling itu ya gatel-gatel itu ya. Ada yang sampai sakit, ada yang sampai batu ginjal, ada yang sampai empedu, ada yang sampai mati, saudara ya. Tapi semua pencobaan itu, kenapa kamu sampai tidak tahan? Karena kamu mencoba dengan kekuatanmu sendiri. Kamu ingin ada mujizat. Kamu pengen buru-buru ada mujizat. Enggak. Pengen buru-buru ada mujizat. Jangan. Kamu harusnya pengen buru-buru supaya kamu menemukan batu karang itu. Ya. Dan begitu kamu temukan batu karang itu, kamu sudah tidak perlu mujizat lagi, saudara. Saudara, ketika Yesus meredakan topan badai itu kan murid-murid itu kagum-kagum kan. Penting nggak buat Yesus itu murid-murid kagum-kagum? Enggak, garuk-garuk Tuhan Yesus itu ini. Sekarang kamu dikit-dikit, 2 kali kamu jejeritan kena badai. Nah nanti kalau tak tinggal gimana kamu? Kamu enggak bisa, karena kamu harus mengalami. Itulah proses ketaatan, itulah kemenanganmu di dalam penderitaan. Bukan karena kamu mengalami mujizat, bukan karena mujizat kamu disebut menang. Tapi kalau kamu taat di dalam penderitaan, responmu benar, itulah yang namanya menang. Yang lain-lain itu belakangan. Contoh, ya, para rasul ini kan banyak bikin mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang mati aja dibangkitkan. Petrus itu bayangannya bukan orang sakit, ya kan? Rasul Paulus sapu tangannya dikirim. Udah, kalau kamu nggak bisa jalan, sapu tangannya tak kirim, tempelin ke orangnya sembuh, ya kan? Ada namanya pemuda bernama Etikus mati jatuh dari loteng lantai ketiga. Ya, cuma doain Paulus sembuh. Tapi buat dirinya mereka sendiri, ketika mereka ditangkap sama Kaisar Roma, ya, dianiaya, mereka nggak teriak-teriak minta mujizat. Tuhan mujizat, ada kelepasan, hukumannya jadi diperingan 10 tahun jadi 1 tahun. Mereka nggak pernah minta begitu, saudara ya. Dan mereka tidak perlu seperti itu, karena ketaatan itulah kemenangan mereka, sehingga mereka menemukan batu karang itu, saudara. Makanya batu karang itu yang harus kamu nanti-nantikan. Ya, batu karang kita Yesus Kristus, rema itu, saudara ya. Barang siapa dengar logosku dan melakukannya, maka jadi rema. Ya. Ia membangun rumahnya di atas batu karang. Itu yang Tuhan mau. Khotbah di bukit ditutup dengan ayat itu, saudara. Matius 7 ayat 25-27. Ya kan, membangun di atas batu karang. Kamu bangun di atas apa? Di atas gambut. Kamu bangun di atas apa, saudara? Di atas pasir. Kamu membangun di atas apa? Di atas tumpukan jerami. Kamu bangun di atas apa? Bangunlah di atas batu karang itu. Jangan jejeritan minta mujizat, tapi kamu belajar berdoa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Yesus. Harus bilang gitu, saudara. Belajar. Naik kelas dong, ya. Ajarin. Saudara, mujizat itu gampang. Gampang, pocok. Tapi sekarang nggak ada. Iya, karena kamu nggak ada mujizat kayak jai langkung. Kamu maunya nyupang Yesus kan? Nyupang Yesus, tahu nggak nyupang tuyul itu loh? Ada nyupang tuyul, nyupang kuntilanak, nyupang burung kawi. Jadi kamu maunya nyupang Yesus. Cuman mau enaknya, nggak mau prosesnya. Itu namanya nyupang Yesus, Yesus. Oh, Anda kolektor, Anda kasih perpuluhan, Anda kasih ke pendeta uang yang banyak supaya didoain, saudara ya. Itu namanya nyupang Yesus. Begitu disuruh mengampuni ya, wah berat Pak, Anda bisa Pak. Rendah hati ya, sabar ya. Oh udah bisa Pak, ini prinsip Pak. Kamu nyupang Yesus, kamu maunya bertanya kayak jai langkung kok. Jangan samakan Yesus dengan jai langkung, saudara. Kalau Tuhannya tetanggamu ya jai langkung itu, dipanggil-panggil 5 kali sehari. Jangan samakan Yesus dengan jai langkung, kamu panggil-panggil, kamu perintah-perintah.
minta mujizat. Sampai dasar dulu. Mujizat itu bukan kamu minta sama Yesus. Mulutmu yang akan bikin mujizat. Kalau kamu sudah berdiri di atas batu karang itu, maka imanmu tumbuh, perkataanmu yang mencipta, sebab kamulah Allah. Ya kan? Kan Tuhan berkata kepada Daud, kamulah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Kamu adalah Elohim, Bene Elohim El Elyon. Ya kan? Yang penting sampai ke dasar dulu. Jadi kalau belum sampai dasar, nyelam lagi sampai dasar. Wah, kok ngajari mati? Enggak, tak ajari bener kamu. Coba, kalau belum sampai dasar, jangan jejeritan. Sampai dasar. Kamu nanti kuat. Jadi jangan, aduh aku menderita, mewek. Jangan. Tenang, full. Pertama saya dulu mewek, saya nggak ngerti. Begitu saya ngerti, tak tenggoni beneran. Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan. Jangan lepaskan aku dari tanganmu. Tak tungguin sampai dasar ya, saudara. Jadi, terus begitu, udah dasar nih. Dan kita tahu, saya langsung menjejak. Yes. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun, tidak ada makhluk apapun, tidak ada pencobaan apapun, tidak ada masalah apapun yang bisa mengalahkan saya. Karena saya berdiri di atas batu karang Yesus Kristus itu, saudara. Itu kuncinya ya. Orang mau fitnah saya, mau khianati saya, mau babak belur, mau apa, tetap kita berdiri di atas batu karang itu. Yesus Kristus. Jangan kesinggungan, jangan ngamukan, ya, jangan percaya saudara ya. Prinsipmu itu tidak ada artinya. Yang penting kamu pegang prinsipnya Tuhan Yesus. Tunggu saudara ya, di tempat inilah kita ya diproses. Kalian melayani ya, kalian diproses. Ya. Hilang sama diri sendiri ya. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, hanya Yesus gunung batuku, batu karang keselamatanku. Ya, jangan ngarep-ngarep mujizat dulu. Ngarep-ngarep ketemu batu karang itu dulu, saudara. Jangan ngarep-ngarep mujizat dulu. Ngarep-ngarep ketemu batu karang itu. Begitu kamu udah jejak, kamu naik, gak usah kamu ngarep-ngarep mujizat, ngomong aja. Jadi, ya, yehi wa yehi, saudara ya. Yang benar gramatikalnya itu ternyata bukan yehi wa yehi, tapi yehi wihi. Ya, saudara ya. Gramatikalnya kemarin saya diajari. Yehi wihi. Jadi, terjadilah. Kalau orang ya tetangga bilang kun fayakun, tapi kun fayakunnya nggak jadi. Kun fayakun itu hanya bisa di dalam nama Yesus, saudara. Apapun yang kamu minta, katakan di dalam namaku, pasti akan terjadi. Kun fayakun, yehi wihi. Ya, jadi terjadilah. Tapi kamu harus berbijak. Kamu bukan jejeritan. Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Wah, ya Anda khotbahin dia jadi pendetamu supaya jejeritan kalau lagi badai. Salah, saudara. Kalau lagi badai tunggu, kan Yesus ada di buritan. Kalau kamu tenggelam, dia tenggelam. Karena dia tidak mungkin tenggelam, maka kamu tidak mungkin tenggelam. Tapi kamu disuruh mencari batu karang itu supaya imanmu berjejak di atas batu karang yang teguh itu, sehingga perkataanmu, kamu adalah Elohim, Bene Elohim El Elyon, ya kan? Ya kan? Kamu adalah Allah, perkataanmu mencipta dengan kuasa nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.